Shalom saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kata Esa di dalam Alkitab yang menunjuk kepada Allah yang benar atau Elohim yang benar. Siapakah Elohim yang benar? Kita semua sudah tahu, di dalam Perjanjian Lama disebut sebagai YHWH atau Yod-Heh-Waw-Heh. Ada yang membacanya sebagai Yahweh, ada sebagai Yehovah, ada juga yang membaca sebagai Yehuwa. Nah, di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. YHWH itulah Allah kita. YHWH itu Echad atau Esa. Nah, kata Esa ini oleh guru-guru pengajar doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal diartikan bahwa kata Echad atau kata Esa ini artinya adalah bukan satu, tapi kesatuan atau gabungan. Jadi ketika Ulangan 6 ayat 4 mengatakan bahwa Allah itu Esa, itu diartikan oleh mereka dan diajarkan kepada siswa-siswanya atau kepada jemaatnya bahwa Allah di dalam Alkitab itu satu hakikat, tapi terdiri dari kesatuan tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Begitu katanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuktikan bahwa teori yang mengajarkan seperti itu, bahwa kata Esa atau kata Echad itu artinya kesatuan, itu sebenarnya hanya sebuah teori hasil imajinasi, ide, gagasan saja, dan bukan suatu kebenaran secara bahasa Ibrani maupun secara Alkitabiah. Yang pertama, secara bahasa, menurut kamus teologi, The Theological Dictionary of the Old Testament, Grand Rapids, Earthman, 1974, jilid 1, halaman 194. Jadi kamus teologi ini mengatakan, teologi Perjanjian Lama ya, dikatakan tentang kata Echad. Echad muncul dalam penerjemahan sebagai satu numerik, hanya satu atau only, sendiri atau alone, tunggal atau undivided, satu-satunya atau one single. Itu menurut kaidah bahasa Ibrani. Kita juga bisa tanya langsung kepada orang-orang yang betul-betul paham bahasa Ibrani, akan mengatakan hal yang sama, bahwa kata Echad artinya adalah satu dan bukan kesatuan atau gabungan. Kata Echad juga muncul dalam pembicaraan sehari-hari, seperti kita mengatakan kata satu dalam bahasa Indonesia. Satu bahasa Ibraninya Echad, dua Senayim, tiga Shalosh, empat Arba, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana secara Alkitabiah? Saudara-saudariku, seperti biasa, ketika kita mau memahami teks-teks kitab suci di Alkitab, metode atau cara yang tepat kita gunakan adalah metode scriptura, interpres scriptura. Jadi ayat Alkitab diinterpretasikan atau diterangkan dengan ayat Alkitab yang lain. Satu ayat menjelaskan ayat yang lain. Ayat yang satu diterangkan atau dijelaskan oleh ayat yang lain. Nah, dalam kasus ini ketika kita menemui kata Echad di dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi, mari kita bandingkan juga dengan teks-teks Alkitab yang lain yang juga muncul kata Echad atau kata Esa. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudariku untuk membuka Alkitabnya di dalam kitab Yosua pasal yang ke-12. Dibaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-24. Silahkan dibaca sendiri di rumah ya. Saya bacakan sebagian. Ini kisah tentang daftar raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Yosua 12 ayat 9.
Di sini muncul banyak sekali kata echad yang dalam teks Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai satu. Mari kita mulai. Raja negeri Yeriko satu. Nah, saya ganti ya kata satunya dengan teks Ibrani ya. Echad. Raja negeri Ai di sebelah Betel, echad. Raja negeri Yerusalem, echad. Raja negeri Hebron, echad. Raja negeri Yarmut, echad. Raja negeri Lakis, echad. Dan seterusnya. Langsung aja ke ayat 23. Raja negeri Dor di tanah bukit Dor, echad. Raja negeri Goyim di Galilea, echad. Raja negeri Tirsa, echad. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Ya, ingat. Perhatikan baik-baik di ayat 24 dikatakan, jadi jumlah semua raja itu, yaitu yang dimaksud adalah raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua itu, ada 31 orang. Disebutkan, dirinci di ayat 9 dan sampai ayat 24 tadi. Raja Yeriko 1, echad. Raja negeri Ai 1, Raja negeri Yerusalem 1. Terus semua disebut satu. Sehingga di ayat 24 dikatakan, jadi jumlah semuanya adalah 31. Nah, saudara-saudariku, siapapun kita yang berpikiran jernih dan jujur membaca Alkitab, kita akan sadar bahwa ketika di dalam ayat 24 dikatakan jumlah semua raja itu 31, itu artinya masing-masing kerajaan yang dikalahkan oleh Yosua itu rajanya adalah betul-betul satu, bukan kesatuan. Jadi raja negeri Yeriko satu, bukan kesatuan atau gabungan. Tidak terdiri dari raja negeri Yeriko terdiri dari beberapa pribadi raja, tidak. Raja negeri Yarmut, raja negeri Yerusalem, raja negeri Ai dan semua itu juga satu, betul-betul secara tunggal, bukan terdiri dari kesatuan raja-raja. Karena kalau masing-masing raja-raja dari kerajaan yang dikalahkan oleh Yosua itu kegabungan atau kesatuan, maka di ayat 24 tidak bisa dikatakan jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Gak bisa. Karena gabungan, kesatuan. Nah, tetapi bisa dikatakan demikian, dikatakan bahwa semuanya adalah 31 orang. Itu betul-betul berarti yang dimaksud sebagai satu atau echad di dalam daftar raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua itu betul-betul satu pribadi, tidak terdiri dari beberapa pribadi raja. Ya, saudara-saudariku, jadi jelas secara teks biblical kontekstual Alkitabiah, kata echad adalah satu mutlak, satu pribadi, bukan lebih dari satu pribadi atau 3 pribadi, tidak. Kemudian saudara-saudariku, sekarang kita ke perjanjian baru. Di dalam surat 1 Timotius 2 ayat 5 tertulis demikian. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus atau manusia Kristus Yesus. Jadi 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa, satu, terus pengantara antara Allah dengan manusia juga satu, ya, bukan gabungan pribadi-pribadi, Allahnya gabungan pribadi-pribadi Allah, terus pengantaranya manusia Yesus Kristus juga terdiri dari beberapa pribadi Yesus Kristus, tidak. Jadi Allahnya satu dan pengantaranya juga satu. Allahnya Esa, pengantaranya juga Esa, bukan Tri-Esa. Allahnya Tri-Esa, pengantaranya Tri-Esa, bukan. Satu. Nah, Allah yang satu inilah yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17
oleh Yesus diidentifikasikan sebagai Allahku dan Allahmu. Ya, ketika Yesus di hadapan murid-muridnya mau naik ke surga, Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, Allahnya Yesus dan juga Allahnya para murid inilah yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 oleh Yesus ditegaskan sebagai satu-satunya Allah yang benar. The only true God. Jadi satu-satunya Allah yang benar inilah yang oleh Yesus disapa sebagai Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus mengatakan, ayat 5-nya dulu. Di ayat 5 Rasul mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut sebagai Allah dan Tuhan baik di surga maupun di bumi. Ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah yang dikabarkan oleh Rasul Paulus sebagai satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar juga adalah Bapa. Bapa inilah yang di dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia 10 ayat 10 dikatakan, Yahweh atau Yod-Heh-Waw-Heh, Yehovah lah Allah yang benar. Jadi jelas saudara-saudariku, ketika Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berbicara tentang satu-satunya Allah yang benar, yang dimaksud adalah Allahnya Yesus, yaitu yang oleh Yesus disapa sebagai Bapakku yang ada di surga. Dan kepada murid-muridnya Yesus mengatakan, Bapa kami yang ada di surga. Itulah satu-satunya Allah yang benar. Bukan Trinitas, bukan Tritunggal, bukan Triesa, tapi Esa, Echad, satu, tunggal, uno. Bukan tiga pribadi, tapi satu saja, yaitu Bapa. Demikian saudara-saudariku. Jadi kiranya penjelasan ini tentang kata Echad yang oleh sebagian guru-guru pengajar doktrin Tritunggal dipaksakan, diartikan sebagai kesatuan atau gabungan, hanya demi membuktikan, hanya demi ingin memasukkan ajarannya bahwa Alkitab itu mengajarkan adanya tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Buktinya ini, kata Echad itu artinya gabungan. Echad itu artinya kesatuan. Teori-teori yang demikian adalah berasal dari luar teks-teks kitab suci, berasal dari luar ajaran kekristenan yang alkitabiah. Sekian saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati.